Pemerintah akhirnya melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional setelah penyakit mulut dan kuku makin menyebar luas dan tak terkendali. Sedikitnya sudah 19 provinsi di Indonesia dinyatakan sebagai daerah merah bagi penyebaran penyakit mulut dan kuku. Dari hasil verifikasi pemerintah, sekitar 1.765 kecamatan telah terjangkit penyakit ini. Jumlah ini diperkirakan akan terus membesar jika tidak ditangani secara lebih serius dan cepat, mengingat virus yang dikenal dengan nama aptovirus ini mampu bergerak cepat dan sangat menular bagi hewan ternak. Dalam keterangan persnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan Presiden Joko Widodo telah menyetujui struktur Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku yang dikomandoi BNPB. Bapak Presiden sudah menyetujui struktur daripada Satgas Penanganan PMK yang nanti akan dipimpin oleh Kepala BNPB. Struktur ini mirror dengan penanganan COVID. Selanjutnya terkait dengan pergantian, terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti, terutama untuk peternak UMKM itu sebesar 10 juta rupiah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas yang diisi dari berbagai instansi terkait ini akan bekerja mirip dengan Satgas Penanganan COVID-19, khususnya dalam memantau pergerakan hewan hingga vaksinasi guna mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas. Tugas utama dari Satgas ini adalah percepatan penanganan pencegahan agar wabah hewan ternak ini tidak terus meluas. Satgas ini, Satgasnya lengkap, ada dari unsur Kementerian Dalam Negeri, ada unsur Kementerian Perekonomian, ada dari Kementerian Pertanian, kemudian juga adalah unsur TNI dan Polri. Tentu saja dalam bertugas ini kami akan berusaha secepat mungkin karena kita sudah punya model pada saat penanganan COVID, sehingga hal-hal yang dilakukan saat penanganan COVID-19 yang saat ini juga masih berjalan, ini akan kami terapkan dalam penanganan mulut dan kuku. Sementara itu, menghadapi Idul Adha yang diperkirakan akan jatuh pada minggu kedua Juli 2022, Kementerian Agama akan meminta pendapat para ulama dan ormas Islam yang ada terkait dengan kondisi kesehatan hewan dalam pelaksanaan kurban. Sebagaimana kita tahu menjelang dan pada Idul Adha dan 3 hari Tasrek, di Idul Adha pasti kebutuhan hewan ternak terutama sapi dan kambing itu akan tinggi. Tapi mengingat wabah PMK ini, kita akan di Kementerian Agama akan melakukan pengaturan terkait bagaimana kurban hewan-hewan ternak dalam masa pandemi PMK ini. Nah, kita sudah menemukan beberapa fatwa misalnya, tapi tetap nanti kita akan koordinasikan dengan ormas Islam agar kita dibantu untuk menyampaikan kepada masyarakat, dan bahwa yang utama adalah perlu disampaikan hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah yang dianjurkan, jadi bukan wajib. Artinya jika dalam kondisi tertentu korban ini tidak bisa dilaksanakan, maka kita tidak boleh memaksakan, akan dicarikan alternatif yang lain tentu saja. Dan ini dalam 1-2 hari ini kita akan segera koordinasikan dengan ormas-ormas Islam agar bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada publik. Wabah PMK tidak hanya berdampak terhadap kesehatan hewan ternak, namun juga perekonomian para pedagang hewan ternak. Perlu ada penanganan secara komprehensif untuk proses pemulihan, baik itu dalam konteks kesehatan ataupun perekonomian. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.